Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tias Pramesti dengan NPM 1911100220 akan menjelaskan jurnal saya yang berjudul Pandangan Filsafat Pendidikan Islam terhadap Ilmu Pengetahuan dan Domain Belajar. Yang pertama yaitu hakikat ilmu pengetahuan menurut Quraisy. Kata ilmu dalam berbagai bentuk terdapat 854 kali dalam Al-Quran. Kata ini digunakan dalam proses pencapaian tujuan. Ilmu dari segi bahasa berarti kejelasan. Jadi ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang jelas tentang sesuatu, pengetahuan yang tidak jelas dari segi ontologi, epistemologi, maupun aksiologi. Di dalam Islam tidak dianggap sebagai ilmu walaupun orang menyebutnya ilmu juga. Sedangkan menurut kaum idealis, termasuk Islam, ilmu pengetahuan bukan hanya diperoleh dengan perantaraan akal dan indera yang bersifat empiris saja, tetapi juga ada pengetahuan yang bersifat immateri, yaitu ilmu pengetahuan yang berasal dari Allah sebagai Khalik atau pencipta. Pengetahuan tersebut beberapa pandangan yang berbeda tentang pengetahuan, yakni pandangan aliran realisme, idealisme, dan pragmatisme. Satu, realisme. Secara umum, aliran filsafat realisme berpendapat bahwa dunia material merupakan dunia yang real atau nyata dan bukan sesuatu yang maya. Dunia material seperti meja, kursi, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, dan lainnya dalam pikiran manusia melainkan wujud itu sendiri. Yang kedua yaitu idealisme. Idealisme secara umum merupakan aliran filsafat yang berpendapat bahwa sesungguhnya yang real atau nyata itu bersifat ruhani, dan itu adalah ide atau gagasan dan kesadaran yang ada dalam subjek. Keberadaan dan arti benda-benda material tergantung kepada subjek yang mengamati dan memahaminya dengan akal budi. Yang ketiga yaitu pragmatisme, merupakan aliran filsafat yang muncul dan berkembang di Amerika Serikat dan dipelopori oleh tokoh-tokohnya seperti Charles S. Peirce, John Dewey, dan William James. Ilmu pengetahuan modern amat berpengaruh pada metode dan bangunan filsafat mereka. Seperti halnya idealisme, pragmatisme berpendapat bahwa akal budi manusia itu aktif mencari pengetahuan dan bukan hanya pasif menerima saja apa yang diberikan dari luar. Pengetahuan merupakan hasil interaksi atau transaksi dengan lingkungan. Memperoleh pengetahuan dalam filsafat ilmu. Cara mendapatkan pengetahuan ilmu dinamakan epistemologi. Dalam epistemologi Islam, pengetahuan diperoleh melalui dua cara, yaitu melalui usaha manusia dan yang diberikan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan yang diperoleh melalui manusia, usaha manusia, ada 4 jenis, yaitu satu, pengetahuan empiris yang diperoleh melalui indera. Yang kedua, pengetahuan sains yang diperoleh melalui indera dan akal. Yang ketiga, pengetahuan filsafat yang diperoleh melalui akal. Yang keempat, pengetahuan intuisi yang diperoleh melalui qalb atau hati. Sedangkan pengetahuan yang diberikan oleh Subhanahu wa Ta'ala berupa satu, wahyu yang disampaikan kepada para rasul. Yang kedua, ilham yang diterima oleh akal manusia. Yang ketiga, hidayah yang diterima oleh qalb atau hati manusia melalui dua cara tersebut. Maka berkembanglah ilmu keislaman dari masa ke masa, di mana terdapat ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang prinsip ilmu pengetahuan. Artinya,
dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Yang selanjutnya itu sumber dan fungsi pengetahuan. Sumber utama dari ilmu pengetahuan dalam Islam adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kebenaran yang langsung disampaikan Tuhan kepada salah seorang hambanya yang dipilihnya, yang disebut Rasul atau Nabi. Al-Quran di samping mengandung petunjuk-petunjuk dan tuntunan yang bersifat ubudiyah dan akhlakiyah atau moral, juga mengundang petunjuk-petunjuk yang dapat dipedomani manusia untuk mengolah dan menyelidiki alam semesta, atau untuk mengerti gejala-gejala dan hakikat hidup yang hadapinya dari masa ke masa. Oleh karena itu, manusia berkewajiban untuk mencari dan menggali dari prinsip-prinsip dasar dalam Al-Quran dengan menggunakan kemampuan ijtihad dan daya analisis yang terdapat dalam diri manusia. Al-Quran merupakan ayat Allah beriringan dan berdampingan dengan sunnatullah yang menjadi dasar penggerakan dan perjalanan alam ini, sehingga antara alam dan Al-Quran tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena keduanya saling menafsirkan dan saling memberi petunjuk kepada manusia mengenai jalan yang harus ditempuh untuk mencapai kesejahteraan duniawi dan ukhrawi. Adapun fungsi ilmu pengetahuan secara umum adalah untuk berubudiyah kepada Allah, untuk dapat membedakan antara hak dan yang batil, yang salah dan yang benar, serta sebagai modal untuk mencapai kebenaran dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW telah bersabda, artinya, siapa yang bermaksud untuk urusan di dunia, maka harus dengan ilmu. Siapa yang bermaksud untuk keduanya, harus dengan ilmu. Hadis riwayat Muslim. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.